Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu bersemangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekspresi, terutama pada manusia. Mengapa materi ini sangat penting? Dengan mempelajari sistem ekspresi, kalian diharapkan bisa memahami sistem ekspresi manusia, sehingga kalian lebih paham bagaimana proses pembuangan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat-zat sisa tersebut harus dikeluarkan agar tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ di dalam tubuh, bahkan bisa menimbulkan kematian. Sistem ekskresi meliputi organ ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama, kita akan bahas ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang. Jika kita mengiris secara melintang ginjal, maka akan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau yang disebut dengan korteks, lapisan medula atau sumsum, dan rongga ginjal atau pelvis. Ginjal tersusun dari kurang lebih 1 juta alat penyaring atau yang disebut dengan nefron, yang merupakan unit struktural penyaring ginjal. Setiap satu nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus atau saluran-saluran. Setiap badan Malpighi mengandung glomerulus yang terdapat dalam kapsula Bowman. Berikut kita akan menyaksikan video mengenai proses pembentukan urin di dalam ginjal. Apakah kalian tahu bagaimana proses terbentuknya urin? Proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahapan. Yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan yang terjadi di glomerulus. Sel-sel darah, trombosit, dan protein disaring agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Hasil filtrasi adalah urin primer. Pada reabsorpsi, terjadi proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya. Zat-zat yang direabsorpsi antara lain asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, garam-garam anorganik, dan air. Reabsorpsi menghasilkan urin sekunder. Pada augmentasi, terjadi proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi ke dalam tubulus contortus distal. Hasil augmentasi dinamakan urin sebenarnya.
Ketika kamu berolahraga, kamu akan mengeluarkan keringat, bukan? Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Organ yang berperan dalam pembentukan keringat dan mengeluarkan keringat adalah kulit. Kulit terdiri dari dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis atau kulit ari dan lapisan dermis atau kulit jangat. Epidermis merupakan lapisan kulit luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Lapisan dermis terdapat di bawah epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak, rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Selain sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan keringat dan minyak, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya, menerima rangsangan dari luar, dan mengatur suhu tubuh. Paru-paru. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida terjadi di alveolus. Di dalam kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama dengan uap air. Hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah yang rusak akan dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Getah empedu dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen coklat pada feses. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.